Panggil ketua dewan. Apa yang Anda lakukan? Suruh panggil ya panggil. Kenapa ribut-ribut? Anda datang ke sini untuk apa? Anda tidak disambut di sini. Silakan pergi. Dia tidak akan pergi kemana-mana hari ini, dia akan tetap di sini. Ini adalah rumah saya. Anda tidak berhak mengambil keputusan. Ini adalah rumah Anda. Jadi Anda hanya bisa menerima diri Anda sendiri. Anda tahu apa yang Anda katakan, Anda tahu dengan siapa Anda berbicara. Tentu saja saya tahu. Saya berbicara dengan ibu kandung saya sendiri. Tapi saya tidak tahu. Dia ternyata sangat kejam. Anda tidak hanya merampas cinta saya, tapi juga merampas nyawa yang belum lahir. Apakah semua kata-kata ini diberitahu oleh wanita ini? Sudah 3 tahun. Dia sendirian menahan selama 3 tahun, belum cukupkah Anda juga seorang ibu? Dari apa hati Anda terbuat? Tidak menyangka wanita Anda jauh lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Apa yang Anda katakan pada anak saya? Maaf. Bibi saya juga tidak ingin seperti ini. Saya hanya tidak mengerti. Mengapa Anda terus-menerus menyakiti saya? Saya dan Rong Xuan benar-benar saling mencintai. Saya harap Anda bisa mendukung kami. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Mulai hari ini saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Anda benar-benar tidak tahu apa. Saya tidak tahu, saya sudah tidak tahu selama 3 tahun. Keadaannya tidak seperti ini. Dengarkan saya. Sejak kecil saya terlalu banyak mendengarkan Anda. Saya tidak ingin mendengarkan lagi. Jika bukan karena Xian memberitahu saya masih akan dibohongi. Anda bodoh, Anda brengsek. Hari ini saya memang brengsek. Hari ini saya datang untuk memberitahu Anda. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi dikendalikan oleh Anda. Berhenti. Dia boleh pergi, Anda tetap di sini. Kalau aku bilang tidak. Kalau kamu pergi dengannya, aku akan mencopot semua jabatanmu di grup Yiren. Semua posisimu akan dihapus. Apakah kamu masih mau pergi dengannya? 3 tahun lalu aku mengecewakan Xian, jadi sekarang aku harus bertanggung jawab padanya. Bagaimana dengan Youran? Apakah kamu tidak peduli pada Youran? Ketua. Waktu kuliah kita sering di sini nonton cowok main bola. Kamu masih ingat? Tentu saja ingat. Kita sudah lulus 2 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Aku merasa seperti baru kemarin nonton cowok main bola. Waktu itu kamu selalu. Aku mau cari cowok ganteng nonton dia main bola. Kamu memang playboy, tapi waktu itu aku sepertinya cuma datang untuk Kuorui. Waktu itu matamu cuma ada Kuorui. Kalau tidak, kenapa bisa seperti sekarang? Sebodoh ini. Kamu bilang waktu itu kenapa kita tidak punya banyak masalah, rasanya setiap hari bisa tertawa bahagia. Waktu itu kita pikir cinta adalah segalanya dalam hidup. Kamu dan Kuorui, aku dan orang yang aku cinta. Kita akan pakai gaun pengantin berjalan di karpet merah. Tapi tidak terduga. Tidak terduga aku dan Kuorui akhirnya putus. Tidak terduga kamu sampai sekarang belum menikah. Ingat waktu itu kita sungguh bodoh. Waktu lulus aku ingat, kamu memelukku dengan mata merah. Memelukku bilang, kita pasti akan bahagia. Tapi bahagia mana semudah itu? Bahagia justru karena tidak mudah didapat. Kita harus lebih menghargainya. Lihat kamu. Wajahmu berseri-seri seperti bunga peach. Apakah kalian berdua
Xiao Fei. Kamu harus janji padaku kita berdua. Siapapun yang bahagia duluan. Kalau bahagia datang kita harus pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Tangkap kamu. Tangkap kebahagiaan sudah tidak mau lagi. Pemimpin redaksi. Sudah lama menunggu di sini? Kenapa tidak naik? Tidak, kau baru sebentar menunggu. Urusanmu sudah selesai? Aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Biar aku yang duluan bilang. Aku suka kamu. Aku juga tidak tahu sejak kapan mulainya. Tapi sekarang aku sangat yakin. Aku tidak ingin menyimpan perasaan ini lagi di dalam hatiku. Aku sudah selesai bicara. Sekarang giliranmu. Aku tidak bisa mencintaimu. Maaf. Jadi kamu datang mencariku hari ini. Untuk membatalkan kontrak kita kan? Maaf. Aku mengerti. Aku paham. Aku tidak bisa mencintaimu. Maaf. Jadi kamu datang mencariku hari ini. Untuk membatalkan kontrak kita kan? Maaf. Aku membuatmu sulit.
hari ini kamu bisa tidak pergi? Halo. Ketua direksi sakit sekarang sedang di rumah sakit darurat. Oke, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Ketua direksi dirawat di rumah sakit, aku akan segera ke sana. Kalau begitu cepatlah pergi. Hati-hati mengemudi. Oke. Secepatnya aku akan bersama Yerong Xuan ke rumah sakit. Halo. Kondisi ibumu sebelumnya terus memburuk kalau bukan karena operasi sebelumnya. Dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Tubuh ibumu sekarang tidak tahan. Sedikit saja rangsangan. Kamu harus ingat ini. Dan ibumu terus mendesakmu untuk cepat menikah. Dia takut dirinya sendiri. Ada apa yang tidak bisa aku saksikan sendiri? Kebahagiaan kalian. Ibuku pernah menjalani operasi sebelumnya, tapi dia tidak pernah memberitahuku. Dia sih. Seumur hidupnya, mulut pedas tapi hati lembut. Jangan marah padanya. Dia paling khawatir padamu. Apapun yang dia lakukan, semuanya untuk kebaikanmu. Operasi itu, sebenarnya dia tidak mau melakukannya. Youran yang meyakinkannya. Waktu itu, Youran harus bekerja dan bolak-balik ke rumah sakit. Youran adalah anak yang baik. Ternyata Youran yang merawat ibuku. Bahkan tanda tangan operasi ibumu, Youran yang menandatanganinya. Rong Xuan, ibumu setuju operasi, dengan syarat Youran merahasiakannya. Aku sama sekali tidak tahu. Youran ini baik hatinya. Kamu harus menghargainya. Seumur hidup, bertemu dengan orang yang kita sukai, tidaklah mudah. Kamu temani ibumu baik-baik. Maaf. Tapi 3 tahun lalu sebenarnya apa yang terjadi? Hal-hal itu. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kenapa melakukan ini? Rong Xuan, Kamu datang. aku lihat kamu tidak makan malam, takut kamu tidak kuat. Aku masak sedikit makanan kubawakan untukmu. Susah payahmu. Tante sudah membaik. Keadaannya cukup stabil, tapi masih belum sadar. Ini semua salahku.
Kalau saja aku pergi lebih awal, Tante tidak akan terbaring di sini. Dan tidak membuatmu terjepit di tengah. Aku pikir, lebih baik aku pergi saja. Setelah aku pergi, semuanya akan kembali normal. Penderitaan semua orang akan hilang. Bagaimana ini bisa menyalahkanmu? Semua ini hanya kebetulan. Ketua akan bangun. Rongshuan, terima kasih. Ketua, saat kau memaksa ayahku pergi dulu, pernahkah kau berpikir akan ada hari seperti ini? Pernahkah kau berpikir akan ada yang kembali menuntut keadilan darimu? Semua yang kulakukan hari ini adalah karena kau memaksa, bukan salahku. Ketua, maaf. Sebelumnya aku menipumu. Aku mengecewakanmu. Dulu selalu merasa kau sangat tegas. Bertemu denganmu selalu merasa takut. Sekarang baru kusadari. Sebenarnya kau sangat baik hati. Hubungan sementara. Inilah hubunganku dengan Ye Rongshuan. Kenapa tadi kau berkata begitu? Aku hanya tidak ingin melihat mereka. Terus menyusahkanku. Sudahlah, kau juga bermaksud baik. Setiap orang. Saat pertama kali datang ke dunia ini, semuanya polos dan baik hati. Bukan kita tidak bisa mempertahankan kemurnian dan keindahan awal, hanya saja lebih sering. Tidak ada perlindungan. Terluka tahu sakit. Baru sadar ternyata tidak semua senyuman bisa mendapatkan rasa hormat dan pelukan di kota yang keras ini. Tidak ada cinta yang lembut. Beberapa pasti menunggu orang lain. Beberapa orang pasti ditunggu. Tapi sayangnya, kita tidak pernah bisa memastikan apa akhir dari penantian itu. Beberapa orang hidup dalam ingatan. Terukir dalam hati. Beberapa orang hidup di sekitarmu. Tapi sangat jauh. Di dunia ini, kesepian jauh lebih menyiksa daripada kesendirian. Dan beberapa orang tidak pernah bisa bertemu lagi. Karena kesepian. Hanya karena tidak ada orang di hatimu, sedangkan kesepian adalah ketika ada seseorang di hatimu, tapi tidak ada di sisimu. Setiap orang adalah aktor. Ekspresi wajah yang berlebihan. Hati yang dipenuhi kesepian. Kita berakting dengan susah payah di dunia ini. Sebenarnya hanya menunggu seseorang yang bisa mengerti dirimu. Jika suatu hari yang membuatmu tergugah tidak bisa lagi menyentuhmu, yang membuatmu marah tidak bisa lagi membuatmu marah, yang membuatmu sedih tidak bisa lagi membuatmu menangis, maka kamu akan tahu apa yang waktu berikan padamu. Kamu tumbuh. Youran, ada apa denganmu? Maaf Gu fotografer, hari ini aku sedang tidak mood. Apapun itu kita bicara besok saja. Bukan masalah pekerjaan. Ini masalah pribadiku. Aku suka padamu.
Aku suka senyummu. Saka caramel memandangku. Setiap tatapanmu. Kalimat ini sudah lama kusimpan di hati. Kupikir dia bisa melindungimu. Tapi ternyata hanya cinta sementara. Youran. Aku tidak ingin karena ketakutanku menyebabkan penyesalan seumur hidup. Sudah larut. Cepat pulang dan istirahatlah. Youran. Apakah hari ini belum cukup buruk bagiku? Apakah kamu pikir aku mudah diintimidasi? Apakah kamu juga pikir aku bodoh? Meskipun aku bodoh dan tolol, aku punya harga diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu hari ini. Tapi aku tidak pernah menganggapmu bodoh. Tidak pernah menganggapmu mudah diintimidasi. Youran, aku akan mengejarmu. Aku serius. Maaf, aku tidak bisa main-main. Cari orang lain saja untuk bermain. Youran. Youran, kenapa kamu? Kenapa kamu tutup pintu? Youran, buka pintu untuk Mama. Apa yang terjadi? Youran, kenapa kamu bicara sama Mama? Youran. Mama, kenapa duduk di sini? Jangan-jangan kamu duduk di sini semalaman. Mama, kenapa susah-susah begini? Kemarin malam ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, kenapa kamu menangis? Aku sedang tidak mood. Ingin melampiaskan saja. Lalu cowok di bawah itu. Ada apa lagi? Cowok apa? Bohong si Gu fotografer itu. Kami tidak ada hubungan. Youran, Mama ingatkan kamu. Apapun yang kamu lakukan, harus ada batasnya, kamu tahu. Menginjak dua perahu pasti tidak boleh. Bersama Xiaoye dengan baik. Jangan sampai ada masalah. Baik, aku tahu, Mama. Aku sudah mengerti. Cepat kembali istirahat, oke? Kamu duduk di sini pasti pegal. Mama, aku tidak apa-apa. Ayo aku bantu kamu. Pelan-pelan ya. Kakiku kesemutan semua. Oke, pelan-pelan ya, Mama. Bagaimana menurutmu film tadi? Menurutku masa muda itu kejam. Zaman juga kejam. Tapi sayangnya kenapa orang baik harus berakhir seperti ini? Dunia ini ada orang yang hidup
Untuk orang lain, cerdas adalah bakat, tapi baik adalah pilihan. Pilihan ini butuh keberanian. Baru akan terlihat mulia dan manis. Kalau aku bisa memilih, aku tidak mau memilih. Mulia dan manis aku. Ingin hidup egois dan semau gue. Melakukan mimpiku, menjalani hidupku. Mencintai orang yang dicintai. Saya sudah tahu sejak lama. Halo Tuan Liang, kita bertemu lagi. Bisakah saya berbicara dengan Chen Fei sendirian? Saya akan naik dulu. Mari kita cari tempat untuk duduk sebentar. Ada yang ingin kamu katakan di sini? Ayo pulang dengan saya. Apakah saya punya rumah denganmu? Dia tidak cocok untukmu. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apakah kamu mau menemaninya menderita? Berpindah-pindah tempat seperti seniman sepertinya. Saya sudah sering melihatnya, tidak ada masa depan. Jangan tertipu olehnya, Xiao Fei. Apakah kamu pikir saya bersamamu hanya karena kamu kaya? Hanya karena kamu bisa memenuhi kebutuhan materi saya? Baiklah, jangan permain mari kita pulang. Dari awal sampai akhir, kamu selalu berpikir saya sedang membuat masalah. Apakah kamu pikir hari-hari saya di luar sangat sulit sehingga kamu merasa kasihan pada saya? Saya katakan padamu, hari-hari ini adalah saat-saat paling bahagia yang pernah saya alami. Saya merasakan kepercayaan diri. Saya menemukan diri saya sendiri. Ini adalah perasaan yang tidak pernah saya miliki saat bersamamu. Maaf sebenarnya. Semua karena saya yang membuatmu menjadi sasaran. Saya benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kamu tidak perlu minta maaf pada saya, biarkan mereka menulis apa yang mereka mau. Biarkan mereka menulis apa yang mereka mau. Tapi majalah itu baru saja melewati masa sulit bulan lalu. Sekarang ada masalah seperti ini lagi. Sepertinya akan mempengaruhi Yiren. Jangan khawatir, semuanya akan berlalu. Selama kita berdua bersama, apapun yang terjadi kita bisa menghadapinya bersama. Makanlah coklat. Perasaanmu akan lebih baik. Saya pikir kebencian bisa membuat hati saya keras seperti besi, bisa membuat saya tak terkalahkan. Tapi melihatnya sedih, saya juga sedih. Maaf Rongshuan. Maaf sebenarnya. Yoran, artikel baru yang baru saja keluar. Sudahkah kamu membacanya? Editor Yiren, mantan pacar model terkenal. Seperti kata pepatah, kuda yang baik tidak akan kembali ke rumput yang sama. Bisakah kamu tidak membacakan berita? Kamu bilang aku selalu menganggapmu musuh hayalanku? Sungguh tidak terduga. Tidak terduga bahwa wanita ini memanfaatkan kesempatan. Kamu bilang, Kak Yoran, kalau tahu begini aku lebih berharap kamu bersama pemimpin redaksi kan? Lebih baik.
Kamu lihat sendiri. Karena masalah pribadimu, reputasi sosial Yiren telah terpengaruh sangat buruk. Sekarang sudah ada beberapa pengiklan yang memutuskan kontrak. Merek besar yang sering bekerja sama juga meminta kami segera memberikan solusi jika tidak bisa diselesaikan. Pemutusan kontrak hanya masalah waktu. Yiren sudah melewati banyak rintangan selama ini. Aku tidak akan membiarkan kisah cintamu mempengaruhi Yiren. Kamu harus bertanggung jawab kepada Yiren dan semua karyawannya. Manajer Aijia, aku tidak pernah bermaksud membuat Yiren kena imbas keadaan menjadi seperti ini. Bukan yang aku inginkan. Aku sudah mengunjungi ketua, dia marah padamu sampai terbaring tidak sadarkan diri. Itu juga tidak kamu dugakan. Semua ini terjadi karena kamu dengan hanya bilang tidak duga. Bisakah menutupi kerugian besar yang kamu timbulkan pada Yiren? Manajer Aijia, jika ingin menyalahkan, bisa bicara di rapat direksi. Bahkan jika kalian memutuskan untuk memecatku, aku tidak akan protes. Tapi sekarang aku masih pemimpin redaksi Yiren. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Bagaimana kamu bertanggung jawab? Solusi yang konkret. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Masalah Yiren sekarang. Jika tidak bisa diselesaikan, kamu memang tidak layak menjadi pemimpin redaksi lagi. Jika manajer Aijia merasa kamu lebih cocok untuk posisi ini, aku siap menyerahkannya kapan saja. Aku dan ibumu bekerja keras selama puluhan tahun, baru bisa mencapai Yiren seperti sekarang. Saya melihatmu tumbuh besar. Saya juga berharap kamu bisa menjadi editor yang baik. Tapi kamu sangat mengecewakan saya, sangat emosional. Dongxian itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Apakah kamu benar-benar tahu seperti apa dia? Ini urusan antara saya dan dia. Tidak perlu kamu campuri. Terima kasih. Di mana orang yang bertanggung jawab di sini? Bibi, Anda mencari siapa? Saya mencari orang yang bertanggung jawab di sini. Bibi, apakah Anda ada janji? Bibi, apakah Anda ada janji? Apakah saya perlu janji untuk memukul orang? Jika Anda masuk lagi, saya akan memanggil satpam. Bahkan jika dewa datang, Anda juga harus bicara dengan alasan. Bukan Bibi Yerongshuan. Bibi, jangan macam-macam. Apa yang terjadi? Yerongshuan keluar. Bibi, tenanglah. Yerongshuan, apa yang terjadi? Yerongshuan, Bibi, apa yang kamu lakukan? Jangan terus mendorong saya, jangan macam-macam. Saya macam-macam, kamu lucu sekali. Ibu saya datang. Saya yang akan menanganinya. Biarkan saya sendiri yang pergi. Bagaimanapun juga Bibi datang untuk mencari saya akan memberinya penjelasan. Penjelasan seperti apa yang akan kamu berikan padanya? Apakah kamu akan memberitahunya di depan semua orang di perusahaan bahwa kita berdua memiliki hubungan kontrak? Yerongshuan, Bibi. Bibi, kamu datang untuk apa? Saya datang untuk menagihnya. Dia punya uang, apa hebatnya? Bisakah kita berhenti membuat keributan? Jangan berdebat di sini. Apa yang kamu maksud dengan saya berdebat di sini? Dia tidak masuk kerja hari ini. Saya akan menunggu di sini sampai dia datang. Yerongshuan, Ibu, keluarlah. tenang, saya akan memberitahumu sesuatu. Saya tidak mau dengar. Pergi. Apa yang dia lakukan? Ibu, ini bukan seperti itu. Pergi dulu, Ibu. Pacaran sementara. Kalian benar-benar kreatif. Bukan kalau bukan karena berita yang terungkap, kamu akan terus menyembunyikannya dariku. Sampai kapan? Aku Menyembunyikannya dariku sampai kapan? Pernikahan itu bukan lelucon, kamu tahu. Bukan lelucon. Cinta juga bukan permainan. Aku beritahu kalian, ini namanya. Ini namanya tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Mama, Terkadang Mama terlalu mendesakmu. Agak terburu-buru. Mama harap kamu bisa cepat menikah dan berkeluarga. Mama harap kamu bisa menemukan seseorang yang bisa memahami dan menghargaimu. Mama harap kamu bisa benar-benar berkembang. Mama tidak ingin melihatmu seperti ini. Kamu tahu tidak? Mama, aku salah. Mama, jangan marah. Pergi, tidak bekerja di sini lagi, tidak lagi kamu pergi. Kamu ngapain masih bertahan di sini, untuk apa? Orang itu hanya bermain-main denganmu. Kamu ngapain masih bertahan di sini, untuk apa? Kamu ngapain? Kita sekarang masih berhutang pada orang. Aku tidak bisa begitu saja pergi. Semua salahku?
Aku tidak mengerti apa-apa. Lalu aku bermain saham dan berhutang. Jadi, Mama tidak menyalahkanmu. makanya orang lain mengganggumu. Orang tidak mengganggu Mama. Mama tidak menyalahkanmu. Ayo kita pergi, kita tidak bekerja di sini lagi. Mama, Kamu masih bertahan di sini untuk apa? Orang hanya bermain-main denganmu. Kamu pergi, oke? aku tidak bisa pergi begitu saja. Mama beri aku waktu, oke? Percayalah padaku, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Jangan marah. Aku tidak nyaman melihatmu menangis. Mama, maafkan aku, Mama. Ada yang mengirim bunga mawar hebat ya? Siapa yang mengirim? Aku mana tahu. Kamu tidak tahu. Saat sinar matahari pertama di pagi hari, bangun aku memikirkanmu. Saat bunga pertama di bawah sinar matahari, mekar aku memikirkanmu. Gu fotografi. Sungguh memalukan. Datang ke kantorku. Ada yang perlu diperintahkan, redaktur? Maaf Bibi, dia sekarang. Yang seharusnya minta maaf adalah aku, ibuku datang ke kantor. Membuat masalah untuk semua orang. Jangan seperti ini. Karena hubungan kita sudah berakhir, maka kontrak ini harus dikembalikan padamu. Selain itu 700.000, aku mungkin harus menunggu beberapa waktu lagi untuk memberikannya padamu. 700.000 itu anggap saja kamu membantu merawat ketua, dan sudah melakukan begitu banyak hal Aku untukku. merawat ketua. Bukan karena 700.000 itu, tolong jangan gunakan uang untuk mengukur semua yang telah kulakukan. Aku tidak bermaksud begitu. Jika redaktur tidak ada urusan pekerjaan lain, maka aku akan keluar dulu. Taman Cuiting. 137. Oke, terima kasih. Halo Bibi, halo, Anda mau menyewa atau menjual rumah? Aku menjual rumah Bibi, silakan duduk. Aku akan ambilkan air untuk Anda, oke? Kamu sudah kembali. Kamu kenapa di sini? Mengejarmu, aku sebenarnya mau ke depan kantormu. Tapi di sana terlalu banyak wartawan, tidak baik untukmu. Aku tidak takut dengan pengaruh apapun, tapi aku memperingatkanmu. Jangan lagi mengirimiku bunga mawar. Kamu tidak suka bunga mawar, lalu kamu suka bunga apa? Aku akan mengirimimu bunga apa? Orang ini kenapa sih? Aku tidak suka bunga. Lalu kamu suka apa? Aku tidak suka apapun, jangan lagi mengirimiku sesuatu. Dan jangan datang ke sini lagi. Tidak bisa, aku bilang aku akan mengejarmu. Bisakah jangan bercanda? Aku tidak bercanda. Kita berdua tidak cocok. Aku belum menikah, kamu belum menikah, kenapa tidak cocok? Apa yang kamu suka dari aku? Aku suka kamu karena kamu polos. Polos, apakah itu bisa diartikan? Kamu tidak punya kelebihan yang bisa dipuji. Itu adalah kelebihan yang sangat berharga. Aku tahu sekarang kamu sedang sedih. Jadi aku ingin memberikan bahuku sebagai sandaran. Bu fotografer, aku tahu aku gagal. Tapi meskipun aku gagal, aku tidak butuh belas kasihanmu.
Yoran, Mama kamu belum tidur ya? aku sudah memikirkannya. Jangan tinggal di perusahaan ini lagi. Berhenti dulu urusan uang biar aku yang atur.